Halo semuanya, saya Sangga dari Api Marketing. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama owner dari Dicilok dan La Segar. Untuk topiknya hari ini adalah sustainable business. Halo Kak Tiara, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh nggak sih kenalan dikit dulu? Boleh dong. Apa sih Kak Tiara ini? Oke, nama aku Tiara. Aku owner dari Dicilok dan La Segar. Jadi Dicilok itu aku sebagai ownernya sudah bertahan sampai di 2021 ini masuk 5 tahun, Mas. Kalau La Segar sih baru hitungan 2 bulan ya, Mas. Memang masih baru kalau minuman. Terus untuk perkenalan saya sebagai owner, saya lulusan D3 Ekonomi Unsri. Memang jurusan saya itu manajemen keuangan. Dari SMA saya itu emang udah suka, Mas, jual jajan, makan. Aku jualan online, BBM zaman pada saat itu. Itu BBM. online, jualannya jualan apapun ya? Jualan alat-alat mobil. Oh, jualan pada saat itu. Sampai teman-teman kan heran kan, kamu tuh jualan apa sih? Jualan apa sih? Karena pada saat itu, Mas, tempat untuk beli barang itu di Palembang masih jarang. Jadi masih beli online. Nah, seiring berjalannya waktu itu kan udah banyak tuh, Mas, tempat variasi mobil. Jadi udah nggak laku lagi. Karena pindah, Mas. Aku mulai jual baju. Waktu itu aku ambil sendiri. Pada saat aku kuliah semester 1, aku ambil baju ke di Jakarta tuh Tanah Abang. Tanah Abang langsung sendiri. Langsung, Mas. Jadi tapi aku pikir itu waktu itu aku jual, aku masih di Jakarta, aku jual broadcast di BBM, habis barangnya. Tapi aku pikir-pikir aku ini masih kuliah dan belum bisa untuk pulang pergi Jakarta Palembang gitu loh, Mas. Sama biayanya juga kan? Iya benar. Padahal untuk pada saat itu lumayan loh, Mas, itu lumayan menjanjikan kalau aku memang mau terjun di dunia jual baju, sendal gitu-gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena aku masih semester 1 dan harus kayaknya fokus dulu di kuliah gitu kan, Mas. Terus coba-coba jualan, akhirnya jualan bakso kemasan. Itu aku jualan nggak laku juga. Terus jualan pangsit goreng, Mas, aku jual kayak laku cuman 2 porsi, 3 porsi. Ya semua pasti pernah mengalami itu, Mas, ya. Nggak mungkin, menurutku pribadi nggak mungkin orang pertama kali jualan langsung melejit. Ya. Nggak ada turun-turunnya. Iya, mungkin ada, tapi mungkin ya sepersekian persen masih orang yang seperti itu. Jadi kayak akhirnya aku dengan pantang menyerah itu, Mas. Itu nomor 1 sih, Mas, pantang menyerah dan nggak tutup kuping, jangan malu dengan apapun itu gitu ya. Basicnya aku suka jualan, Mas. Apapun ada menurutku ini bisa dijual. Aku coba walaupun belum tentu laku, tapi aku coba gitu loh. Oke, Kak Tiara boleh ngasih cerita sedikit tentang perjalanan bisnis Dicilok atau mungkin La Segar juga, kayak dari awal sampai sekarang tuh gimana sih perjalanannya? Oke. Dari Dicilok dulu, Mas, ya. Kita itu officially Dicilok itu dari 2016. Pertamanya itu memang kita buka di Kambang Iwa. Kambang Iwa ya? Saat itu Kambang Iwa itu belum ramai kayak sekarang, masih sepi, terus juga masih bisa pilih-pilih tempat mau di sini. Kalau sekarang udah nggak bisa kan, Mas. Nah, pada saat itu memang aku yang dari anak kuliah yang memang benar-benar tabungan gak punya. Ya sekedar jajan dari orang tua lah berapa sih, Mas, gitu kan. Sedangkan mimpi tadi tinggi, pengen ini, pengen itu, pengen gimana sih merealisasikan itu semua gitu kan. Aku coba jualan. Untuk memang yang kemarin-kemarin kan aku coba jualan online, Mas, yang basreng segala macem, yang bakso-baksonya itu. Ini aku kayaknya perdana untuk memberanikan diri, aku pengen deh jualan yang memang benar-benar ada tempatnya gitu kan, dengan modalnya nggak besar, nggak harus ruko, nggak harus apa, di mana sih ya di Kambang Iwa, Mas. Sewanya juga cuman berapa ratus ribu, Mas, sebulan gitu. Per bulan cuma berapa ratus ribu? Iya benar. Jadi tanya-tanya dapat tempat, aku coba jualan. Pertama kali di situ jualannya itu, Mas, kulit ayam. Kulit ayam doang? Iya, kulit ayam. Ya ampun, Mas, satu hari tuh 1 porsi laku. 1 porsi? Iya, di saat teman-teman di kanan kiri yang jualan tuh lakunya banyak, aku cuma liatin, wih enak ya. Dalam hati itu gitu, Mas. Itulah kalau kita memulai sesuatu tuh jangan ada sifat iri. Itu, Mas. Aku termotivasi, gimana sih? Aku pengen gitu, Mas. Aku pengen gimana ya? Kok
kok bisa teman-temanku, aku juga harus bisa. Kalau itu memotivasi diri sendiri gitu kan mas. Jadi aku coba lagi jualan yang lain. Kulit nggak laku, aku coba jual pangsit. Pangsit agak ada kenaikan dikit mas, lakunya 5 porsi sehari. 5 porsi sehari. Itu di berapa sih harganya kalau boleh tahu? 15.000. 15.000. Jadi ya sehari bawa 75.000 tuh seneng. Oh banyak nih, 75.000 pada saat itu kan mas. Jadi kayak, lumayan nih. Aku kan bawa mobil sendiri ke situ untuk bensin. Setelah dipikir-pikir bensin 50.000. Modalnya berapa untungnya? Iya mas ya. Jadi kayak mungkin besok lakunya lebih banyak. Ternyata enggak. Ternyata malah ya lebih sedikit. Kadang lebihnya lebih banyak 1 porsi, 2 porsi. Jadi akhirnya mikir gitu kan. Jadi ada nih salah satu seorang ini temanku dulu. Temanku ini dia bilang, kau kenapa tidak jualan cilok gitu? Cilok. Iya itu kan cilok tuh kan enak loh, itu sagu, dia bilang kayak itu kan orang Palembang kan ya suka ya sagu, dia bilang. Oke lah, aku coba. Jadi ini dimulainya dari teman ya? Iya, temen nih ngasih saran nih mas. Jadi kayak kita kan hopeless ya mas ya, hopeless bener-bener hilang harapan. Aduh, lakunya cuma 5 porsi, 6 porsi. Akhirnya dengerin nih saran temen ya. Akhirnya coba lah jual. 1 hari itu kok laku 15. Itu 2016 mas. 2016 akhir aku memberanikan diri dengan tabunganku yang berapa bulan jualan di kandang. Aku memberanikan diri datang ke PIM. Oh di PIM dulu ya mulainya? Benar, datang ke PIM dengan kondisi di PIM itu cuma ada satu tenan makanan yang jualan. Belum ada tenan makanan lain. Seperti sekarang ya, rame banget kan di PIM kan. Di atas di bawah rame banget. Nggak ada sama sekali tenan makanan, cuma ada 1 sampingku bener. Jadi itu persis di tangga turun bioskop. Aku datang ke manajemen, Mbak ada nggak lokasi ya? Mau jualan apa? Jualan cilok. Loh, mungkin dalam hati berani banget di mall gitu. Jualan cilok. 2016 akhir itu. Nanti balik nggak duit orang ini? Kasian. Dia mukanya gitu mas, menurut aku ya pada saat itu ya kayak aku nothing tulus ya, kalau nggak balik ya udah aku tutup deh gitu kan mas, dengan tabunganku yang berapa bulan jualan di kambang ini mas ya. Ke PIM, ada nih mbak, dapet di bawah tangga bioskop kan mas. Oke, udah tanda tangan, sign segala macem. Pada saat itu dulu yang nggak ada orang di lantai itu, ternyata ya mungkin Tuhan lihat ya niatku yang besar tadi, tiba-tiba rame mas. Dan berani gitu loh maksudnya? Dan berani. Terus. Jadi akhirnya mas dari situ pelan-pelan ada isi, orang ada isi. PIM pun membuat festival makanan banyak banget kan yang akhirnya ramai kan mas di lantai itu kan mas. Akhirnya ya kita kan karena kita di situ tetap bukan festival, jadi kita ikut menang. Mereka rame, kita ikut rame gitu kan mas. Akhirnya 2017 awal aku memberanikan diri ke PS. Jadi waktunya ini bentar mas. 2016 pertengahan aku di kambang, 2016 akhir aku ke PIM. Terus 2017 awal mas, ini bulan 1 kalau nggak salah mas ya, aku ke PS. Jadi cepat banget ya waktunya? Cepat, karena memang harus mas terstruktur semua itu menurut mas. Sampai hari ini pun aku berpikir seperti itu. Jadi 2017 itu datang nih mas ke kantor manajemen. Permisi, mau tanya ada tempat kosong nggak? Jadi langsung nanya gitu ya? Iya. Langsung ke kantor. Nggak pakai perantara gitu? Nggak pakai mas. Jadi langsung kayak, oh dari mana? Dari Cilok, mau jualan cilok. Oh ya boleh. Ini tempatnya kalau mau ya. Begitu lihat harga, aduh, kok mahal. Bulan lagi kan? Iya bener. Enggak mas. Kalau PS itu pertama kali perdana kita bayar per 3 bulan. Oh per 3 bulan. Iya, ini sedikit info juga untuk teman-teman yang pengen buka usaha di mall. Di mall itu memang standar minimal tuh per 3 bulan gitu. Per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun. Itu untuk tenannya atau semua juga di semua? Oke, semuanya. Karena kalau sistemnya per bulan gini, mereka kan pikir kayak 1 bulan kamu rugi, kamu tutup, kami yang repot gitu kan mas. Jadi ya, memang kamu harus siapkan paling nggak 3 bulan gitu untuk kalau mau masuk ke mall kami gitu. Jadi 3 bulan aku siapin, dananya lumayan. Buat udah berapa gitu kan. Karena kalau dananya untuk di PS sama di PIM memang lebih ekspensif sedikit. Di PS lebih sedikit. Ya, tapi memang untuk volumenya orang yang pada saat itu memang 2017 memang ramai banget PS kan mas. Jadi udah
Akhirnya memberanikan diri, aku memberanikan diri deh kayaknya. Ya udah, buka 2 hari Mas. Hari pertama boom, hari kedua boom. Wah alhamdulillah lah Mas ya, sampai hari ini sudah 4 tahun di PS itu, alhamdulillah stabil banget Mas. Oke. Kalau boleh tahu di awal itu ada grand opening atau enggak? Enggak pernah. Jadi langsung. Benar. Oke. Aku karena temanku banyak yang punya usaha juga, mereka membutuhkan grand opening. Oke. Nah kalau aku Mas, aku nggak tahu Mas ya, memang aku karena sudah berkecimpung di dunia ini sudah dari tahun-tahun dulu, aku tuh nggak tahu grand opening itu kayaknya apa sih, kayak mana sih. Menurut aku nggak terlalu perlu kan, tapi pribadi orang beda-beda ya Mas ya. Jadi kayak sampai sekarang alhamdulillah stabil. Akhirnya PIM mengadakan lagi kan, ada di bawah lagi untuk apa, untuk dikumpulkan untuk UMKM yang mau jualan makanan, dikumpulkan, ikut lagi yang di bawah, tambah lagi kan Mas. Itu dalam waktu yang lumayan dekat sih Mas. Akhirnya terakhir itu aku di PTC. Nah itu PTC. Di PTC juga akhirnya. Nah itulah, dari situlah sekarang aku merasakan, aku di Pelaju juga udah ada franchise. Akhirnya sekarang awal tahun 2021 aku buka Lah Seger. Bulan 4 atau bulan 5 mau franchise di daerah Perum. Di Perum. Ada yang franchise di daerah Perum. Terus akhir bulan 3 mau ke Jakarta, rencana Mas mau expand ke Jakarta. Jakartanya. Di Cilok mau ghost di Jakarta. Jadi keren banget ya, dari Kambang Iwa jatuhnya ya, dari nggak ada modal sama sekali sampai mau expand di Jakarta. Iya. Ini keren banget sih makanya. Nah sekarang kan kita udah di kondisi yang setahun ini udah corona ya, pandemi ya. Jadi kayak banyak banget bisnis, dan itu udah jadi semua orang tahu bahwa di kondisi sekarang hit or miss. Jadi banyak banget yang drop. Benar. Ya, tapi memang banyak juga yang sukses, tapi presentasinya banyak banget yang miss ya. Dari Kak Tiara sendiri gimana sih di kondisi pandemi ini gitu? Cilok ini atau mungkin ya. Gimana? Kalau pandemi ya kita jelas jualan di mall Mas. Pasti sangat berdampak, ya kan Mas? Mall itu tempat yang paling sepi pada saat pandemi, benar nggak Mas? Iya. Yang bioskop tuh? Iya benar, bioskop tutup. Tempat-tempat permainan itu nggak ada orang, iya kan Mas? Iya. 3 bulan itu Mas benar-benar apa Mas ya, bisa dibilang ya nggak ada pemasukan sama sekali Mas. 3 bulan? Enggak, maksudnya kalau 3 bulan tuh beda banget dengan yang signifikan banget. Bulan keempat kan sudah mulai, tapi kita tutup tuh sempet itu 2 bulanan Mas. 2 bulan tutup? Iya, karena kan mindset orang-orang tuh dulu corona itu meninggal. Yang di apa namanya? Yang di meninggal pinggir di jalan tempat. ya. Siapa yang mau keluar Mas? Bener. Bener kan, termasuk aku juga takut kan Mas. Jadi ternyata kan nggak begitu kan. Ya jadi pelan-pelan di bulan keempat itu naik pelan, tapi naiknya pelan banget Mas. Naik pelan sampai sekarang alhamdulillah sudah stabil, tapi jujur nggak seramai di awal sebelum pandemi Mas, tapi stabil alhamdulillah. Semua nutup, untuk bayaran mall, karyawanku semua nutup. Itu yang terpenting ini Mas ya menurutku. Corona siapa sih yang tahu? Nggak ada orang yang tahu bakal ada corona. Jadi untuk siapapun kita, usaha apapun kita, di bidang apapun usaha kita, menurutku save money itu penting. Save money ya? Dana darurat. Bukannya suatu hari kita pengen kita sakit, bukan suatu hari kita pengen ada apa, enggak. Cuman save money, siapa yang tahu bakal corona. Bener gak Mas? Iya kan, jadi aku bener-bener pada saat itu kayak ya Allah, ini uang yang selama ini aku save ini berguna. Pada saat pandemi ini yang aku siapa sih bisa tahu, benar kan Mas? Jadi ternyata berguna gitu kan. Nah itulah yang aku bisa kasih saran nih sama orang-orang yang mendengar ini, atau ada juga orang yang mau memulai usaha. Jangan kita mentang-mentang ada pemasukan, kita ada usaha nih udah stable, ya usaha kita nih udah bagus, terus kita kayak besok kan ada juga duit masuk. Akhirnya dipakai semua gitu. Iya, aku hari ini mau ini deh, cur abis. jangan. Kita nggak tahu ke depan itu ada apa. Untuk stabil dari pertama kali corona sampai ke pertengahan corona mungkin ya, itu gimana sih cara Kak Tiara? Apakah karena fokus ke kualitasnya akhirnya pelanggannya jadi? Benar. Kalau itu kan kita sebelum corona itu kan udah bertahan mungkin sekitar 3 tahunan kan Mas ya. Jadi 3 tahun itu kan kita sudah punya pelanggan. Pelanggan itu
kita nggak bisa mengandalkan teman aja, Ya pasti. keluarga aja. Iya pasti. Aku banyak temen nih, jadi usahaku akan stabil. Iya. Enggak. Jadi kita butuh yang benar-benar customer setia yang sudah ada bertahun-tahun untuk membuat usaha kita stabil. Iya. Gimana sih punya customer Sama, yang memang benar-benar setia? Ya menjaga kualitas tadi. Oke, kualitas. Kualitas itu kan penting banget. Begitu kualitas itu misalnya rasa berubah atau Iya. apapun yang ada sesuatu yang berubah dari jualan kita, customer setia kita tadi bakal, aduh kok gini Iya. ya. Nanya-nanya kok berubah Iya, sih? kok berubah sih kok. Itulah yang buat itu. Nah, itulah masih ngebuat alhamdulillah udah masuk 5 tahun ini masih stabil aja gitu loh, Miss. Jadi memang kualitas ya untuk Iya, meningkatkan benar. situ. Oke, tadi Kak Tiara udah cerita nih tentang gimana sih di pandemi ini ya, di Cilok survive itu gimana. Iya. Nah, dari Kak Tiara sendiri hal menantang apa sih yang ada yang dialami oleh di Cilok gitu, dialami oleh Kak Tiara selama dari awal sampai sekarang gitu, di luar dari pandemi ya? Iya, oke. Kalau yang menantang itu Mas, sejauh ini kalau dari The Cilok itu belum ada Mas ya. Alhamdulillah semuanya berjalan karena aku benar-benar maintain. Oke. Nah, karyawan, terus juga yang karyawan yang di lapak, terus juga yang mereka yang membuat, benar-benar aku maintain dalam arti setiap hari aku cicip, terus setiap hari juga di grup itu aku kontrol. Oh, setiap hari dicicip? Iya, harus itu kan Mas, karena Iya, kita F&B benar Mas. sih. Oke. Karena kalau nggak dicicip kita semua sudah dipegang kan sama ada yang Iya. Oke. ada yang memang khusus untuk karyawan masing-masing. Jadi walaupun udah ada SOP-nya tetap dicicip juga? Tetap dong, Wow, karena kan oke. mereka bisa aja Iya. mengurangi itu, Iya, oke. macam-macam kan Mas cara. Iya, karyawan kan banyak. Benar, itu salah satu cara untuk membuat kita bertahan Mas. Nanti sedikit aja Mas ya, ini pernah nih aku alamin karena karyawannya beda. Oke. Jadi rasanya sedikit berbeda. Aku tahu begitu itu berbeda Mas. Jadi ini apa yang tadi enggak kok, tapi ternyata benar ada sesuatu kan gitu. Nah itu kalau dari di Cilok nggak ada Mas ya, cuman untuk sekarang karena aku sedang berkecimpung di dunia minuman. Oke. Jadi kayak jujur ya, kalau di minuman aku kadang melihat orang itu jual minuman kok kayak enak-enak aja ya. Kalau minuman itu kan keuntungannya Mas ya dibandingkan makanan. Kalau Cilok itu untungnya tipis Mas, tapi ya memang untung ya. Jadi apalagi kan kita bayar mall itu kan lumayan mahal Mas dibandingkan kita misalnya nih kita jual online, kita dengan nggak bayar sewa kita di rumah kan pasti untung lebih besar. Nah kalau minuman ini Mas memang untungnya itu bisa 3-4 kali lipat. 4 kali lipat. Bener, karena ya itu memang kisi-kisi juga sih dari ada temanku ya yang jual minuman. Ada juga yang ya adalah aku dengar kisi-kisi kalau minuman tuh memang kita keuntungannya jelas lebih besar daripada kita jual makanan. Jadi ya ini kan aku mencoba untuk nyemplung juga nih, ya kan udah food udah turun ya, mau food beverage deh gitu kan. Jadi temennya gitu kan. Iya benar, karena sampingan gitu kan. Ternyata ya memang nggak semudah yang dibayangkan Mas, balik-balik kan. Itulah makanya orang yang ada modal mau buka usaha apa nih, itu benar-benar dilema sebenarnya Mas. Nggak bisa mentang-mentang ada modal mau buka ini ya nanti modalnya tuh habis gitu kan Mas. Kalau aku sih sekarang sedang mencoba apa Mas ya, mencoba lebih benar-benar mendalami minuman lah Mas, rasanya, terus juga apa sih racikan yang membuat orang tuh nggak bosan sama minuman itu gitu. Itu tantangannya sih Mas menurutku. Oke, tadi Kak Tiara udah cerita nih dari awal ya perjalanan Kak Tiara sendiri, di Cilok sendiri, bahkan ada Kak Segarnya juga, hal menantang, gimana sih cara survive di pandemi ini. Gimana kalau sekarang boleh nggak sih Kak Tiara kayak sharing atau mungkin kasih takeaway atau pesan 3 mungkin ya buat kayak orang-orang yang nonton ini nanti, buat orang yang mungkin baru buat bisnis ya. Oke, yang pertama itu kita jangan cepat merasa puas apapun itu, dan tapi juga jangan merasa pesimis terus. Yang kedua itu lakukan yang terbaik di bidang usaha kita, apapun itu lakukan yang terbaik. Kalau di bidang usaha aku memberikan produk dengan kualitas terbaik itu hal yang terbaik yang aku bisa kasih untuk customerku Mas. Itu karena ya untuk itu customer itu akan kembali lagi karena mereka kan bisa cicipin, mereka bisa makan, mereka bisa minum. Ingredients yang ada di makanan dan minuman kita itu mereka akan tahu. Itulah yang akan membuat
usaha kita tuh stabil. Contoh misal kita kasih yang ibaratnya yang rate-nya agak rendah rasanya, itu kan kita pasti tahu. Dan rata-rata juga pelangganku tuh dari berbagai kalangan. Gitu. Pesan yang ketiga ini menurutku yang paling penting untuk menjaga kestabilan kita sebagai owner, itu kita harus save money. Save money sangat penting karena sudah ada contoh nyata banget corona. Kalau nggak ada save money ya nggak akan bisa bertahan gitu. Save money, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk bertahan nih? Ya kita pakai save money kita, iya kan Mas? Ya itu sih untuk ya pesan-pesan aku itu aja. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Tiara. Sama-sama Mas Angga. Oke, tadi kita udah ngobrol bareng sama Kak Tiara ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan owner-owner dari Palembang ya, tentunya dari berbagai macam bidang untuk menceritakan sedikit tentang gimana sih bisnisnya. Terima kasih.